Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam warga kerajaan Allah. Jumpa lagi di dalam mendengarkan firman Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Di bulan Desember ini tema kita adalah advancing, bergerak maju. Wow, tidak berhenti, tidak diam, tapi bergerak maju. Maju untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan kita sekedar bergerak, tapi masuk kepada level yang lebih tinggi. Karena kita tahu di depan ada banyak hal-hal yang luar biasa. Ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan untuk hidup saudara dan saya. Karena kita lihat bahwa Tuhan merancang sesuatu yang penuh dengan harapan. Sesuatu yang memang harus kita lakukan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kita tahu bahwa kalau kita naik mobil, kita banyaknya fokus ke depan. Hanya sekali-kali aja lihat ke belakang. Artinya, kita bergerak ke depan, kita tahu bahwa hal-hal yang ada di depan adalah hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saya percaya dengan firman Tuhan ini akan membuat kita tidak stuck untuk masa lalu. Tetapi kita lihat di depan. Bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan, apakah itu dalam konteks keluarga, supaya keluarga lebih harmonis memuliakan Tuhan, juga dalam arti pelayanan supaya kita lebih menyenangkan Tuhan lagi. Jangan kita katakan, aduh Pak, saya sudah lama melayani, tapi kok gini-gini aja terus. Yang melihat saudara dan saya adalah Tuhan, dan bukan posisi. Dan kita juga melihat ke depan ada hal-hal yang harus saudara dan saya kembangkan dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam studi saudara. Harus kita lihat hal-hal yang lebih baik yang harus ditingkatkan ke depan. Bukan yang ya sudah segitu aja cukup. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Kita tahu kisah ini adalah kisah tentang Daud dalam situasi yang terjadi di Ziklag. Saya bacakan ayat pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ziklag adalah tempatnya Daud, dan pada saat dia sedang pergi dengan tentaranya keluar Ziklag, kemudian dia balik, dia lihat bahwa Ziklag telah dikalahkan oleh musuhnya, orang Amalek. Orang Amalek yang merebut Ziklag ini. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi orang ditawan, segala harta benda diambil. Ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Wow, rumahnya, semuanya yang ada di sana dibakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Keluarga ditawan, dibawa oleh musuh, yaitu orang Amalek ini. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan kalau orang menangis terus sampai tidak kuat lagi menangis, nangisnya nyaring sampai teriak, itu adalah karena suatu beban yang ada di dalam hatinya, karena suatu penderitaan yang dia alami, dan itu terjadi pada Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan mereka. Kenapa kita lihat ayat kelimanya? Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, kita lihat dalam situasi yang penuh dengan tantangan ini, dalam situasi yang penuh dengan tekanan ini,
ternyata Daud hendak dilempari oleh orang, oleh rakyat. Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena Ziklag sudah dikalahkan oleh orang Amalek. Padahal sebetulnya itu bukan kesalahannya Daud. Kadang-kadang dalam persoalan yang kita hadapi, ada timbul saling menyalahkan. Kenapa ini terjadi? Gara-gara dia sih, dia tidak melakukan ini. Gara-gara dia sih, tidak melakukan itu. Jadi hal ini yang harus kita perhatikan supaya setiap kita mengerti bahwa tidak ada perjalanan yang mulus di dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Saya melihat ada tekanan-tekanan yang berat yang dialami oleh beberapa orang dan itu juga harus dijalani. Makanya harus tetap fokus kepada Tuhan. Jadi untuk advancing ini, bergerak maju ini, yang pertama harus kita tahu adalah kita harus memiliki sustainability. Sustainability ini adalah suatu kemampuan melakukan hal yang sama dengan level yang sama pada jangka panjang, tidak lebih rendah, minimum sama dengan kualitas yang ada, dipertahankan dengan jangka panjang secara konsisten. Kalau kualitasnya menurun, maka itu bukan sustainability. Kalau kita lihat tadi bagaimana dengan Daud. Daud adalah orang yang mengalami masalah. Teman-temannya mengalami masalah. Dan kemudian malah rakyat itu mau melempari dia dengan batu. Bayangin kalau Daud katakan, aku ini adalah seorang serdadu dan aku masih punya pasukan. Hayo, siapa rakyat ini yang tiba-tiba mau mengatakan ini kesalahan saya dan mau melempari saya dengan batu? Hajar mereka semua. Itu adalah suatu persoalan yang muncul karena dia tidak bisa menguasai emosinya. Tapi faktanya Daud, dia bisa tenang. Faktanya Daud, dia bisa bertahan. Dan itulah yang perlu saudara dan saya lakukan. Dikala kita menghadapi persoalan, dikala kita menghadapi tantangan terasa berat, mungkin ada sakit penyakit, jangan malah muncul, kenapa aku harus mengalami sakit penyakit ini? Kenapa terjadi hal seperti ini? Bukankah aku sedang bekerja untuk Tuhan? Bukankah aku sedang bekerja juga untuk kebutuhan keluargaku? Bukankah aku sedang melakukan sesuatu yang baik? Tapi kenapa aku kena sakit ini? Saudara, nggak usah pertanyakan kenapa. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku tahu, Tuhan baik. Apapun yang ada, tidak ada yang di luar kontrol Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Persoalan ekonomimu, persoalan emosimu, persoalan sakit penyakitmu saat ini, Tuhan menjamah engkau. Terima, Dia mengasihi engkau. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima Dia, buka hatimu. Dia menjawab engkau. Saudara ada di dalam Tuhan, hidup saudara bermakna, bergerak maju. Bayangin kalau dia putus asa dan kemudian dieksekusi, karena kalau sakit di sana akan dieksekusi karena Naji nggak mau repot-repot. Tetapi dia nggak berputus asa, dia melakukan sesuatu dan akhirnya dia bebas dari penjara karena memang Hitler kalah. Dan dia umurnya panjang, baru meninggal pada tahun 1997 pada usia 92 tahun. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena dia mau menjadi hidup yang bermakna. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini untuk bermakna bagi orang lain? Saya melihat orang dikala dia punya permasalahan, saya bilang, ya oke, kalau ada yang bisa kita kasih arahan, saya akan kasih arahan. Orang punya persoalan, saya katakan, oke, kamu harus kuat dan tabah. Orang butuh didoakan, kita doakan. Saudara, saya juga mengalami ada orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa lagi punya usaha. Lalu saya kasih saran, coba lakukan ini, coba lakukan itu. Ada tentu saja yang berhasil. Ada mereka juga yang bekerja di tempat saya, yang ada masalahnya dalam keluarga, kerjaannya acak-acakan, gak beres, seharusnya sudah harus dicopot jabatannya,
Tapi saya bilang sebelum itu dilakukan yang memang itu adalah formalnya, saya mau bicara dulu. Pada saat saya bicara dikatakan, saya punya masalah, oke. Apa masalahmu? Ternyata masalah rumah tangga. Ya, kalau kamu bisa membedakan ada tanggung jawab kamu di kerjaan dan kemudian kamu mulai beresin urusan keluargamu, saya masih kasih waktu untuk kamu. Karena saya mau engkau juga jadi maju. Dan mereka itu tentu saja bukan satu orang, bukan hanya satu kali. Mereka katakan, boleh saya panggil Pak Bob jadi ayah. Itu terjadi. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan mereka. Bukan langsung dipotong dikala mereka tidak berhasil melakukan sesuatu. Itulah artinya kita adalah garam dan terang dunia. Maka mari kita lihat kalau ada rekan-rekan kita misalnya yang kadang-kadang mereka seperti down. Mari kita bantu. Mari kita kasih arahan. Karena pohon juga jangan langsung ditebang. Pohon itu harus diurus. Misalnya juga dia sudah tidak kuat berdiri, maka kita topang sampai akhirnya dia akan kuat berdiri. Kalau dia respons yang benar. Kalau dia tidak berespons yang benar, ya itu memang terserah dia. Yang penting adalah kita lakukan sesuatu yang memang berusaha untuk dia bisa pulih dari segala situasi dan keadaannya. Yang kedua, untuk advancing, bergerak maju ini, perlu accelerate, percepatan. Karena tanpa percepatan, kita akan tertinggal oleh perubahan. Kita tahu bahwa di dunia ini yang tetap adalah perubahan. Jangan kita terkaget-kaget lalu kita katakan, kok berubah? Kok sekarang aku nggak gampang lagi untuk berkomunikasi dengan orang lain secara ketemu, in person, langsung berbicara. Ya memang situasi berbeda. Maka kita harus accelerate. Kalau tadinya kita nggak mengerti bagaimana misalnya pakai teknologi, peralatan IT, internet, maka harus belajar. Nggak bisa hanya kita katakan, ya aku ini kan sudah tua, aku nggak mungkin lagi. Jangan aku dong, dia aja. Jangan saudara, kita harus ambil tantangan itu. Kita harus accelerate dan berikan percepatan dalam kehidupan kita. Supaya kita betul-betul bisa mengatasi persoalan yang memang pasti terjadi. Dunia ini bukan dunia yang terus ada aman-aman saja. Bisa terjadi badai dalam kehidupan. 1 Samuel 30 ayat 8 mengatakan demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ternyata dia melakukan akselerasi. Tetapi akselerasi yang Daud lakukan bukan asal-asal. Dia tetap datang kepada Tuhan. Untuk pemulihan dari tekanan itu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia memakai baju efod dan kemudian dia menyembah Tuhan. Apa permasalahan saudara saat ini? Saya nggak tahu. Studimu kah? Pergaulanmu kah? Apapun itu, bawa kepada Tuhan, minta kekuatan. Hubunganmu dengan anak-anak kah? Bawa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Karena kalau hanya sekedar kerja keras tanpa memperhatikan prioritas dan apa yang harus dilakukan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tanya pada Tuhan, hari-hari ini, di dalam situasi yang kita lihat tidak mudah. Dan saya katakan dalam accelerate ini, kita jangan dibelenggu oleh masa lalu. Mungkin pernah ada kegagalan, mungkin pernah ada penundaan, mungkin ada kekecewaan masa lalu. Lupakan itu semua. Firman Tuhan katakan, cukuplah penderitaan sehari untuk sehari. Jangan tambahi dengan penderitaan masa lalu. Mungkin engkau katakan, suamiku dulu begitu kejam.
Sehingga itulah yang membuat sekarang ini aku gampang terpicu emosi. Kalau dipencet tombol yang membuat aku ingat masa lalu tersebut, maka aku akan gampang untuk emosi. Mungkin engkau katakan, Pak, istri saya kalau dulu orangnya nggak beres, itulah yang membuat ada kegagalan kami di dalam rumah tangga. Jangan masa lalu yang menjerat engkau. Kalau seandainya dulu saya bisa memulai usaha saya dengan hal yang pas dengan keadaan sekarang ini. Saya sudah maju, tapi kenapa saya mulai di bidang bisnis yang sulit dalam masa seperti ini? Tidak ada orang yang bisa mengubah masa lalu. Tetapi kalau saudara dan saya saat ini ada, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Katakan, itu adalah anugerah Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Saat ini aku ada. Itu karena kebaikan Tuhan, dan aku tahu masih ada hari-hari di depan yang Tuhan siapkan untuk bisa kujalani dengan baik. Karena itulah perlu lebih dalam doa, dalam penyembahan, dalam pelayanan akan Tuhan. Perlu lebih dalam. Saya katakan pelayanan juga penting. Karena kalau kita bilang aku cinta Tuhan, kita bilang aku tahu Tuhan sudah baik dalam hidupku, tapi kita nggak mau menyediakan waktu untuk pelayanan, saya bilang itu bukan hidup yang seimbang. Mungkin waktunya bisa tidak sebanyak yang lain, tapi kita harus terlibat di dalam pelayanan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mau kita ini jadi berkat. Jadi berkat itu bukan sekedar materi, saudara. Jadi berkat itu adalah dalam hal memberikan arahan kepada orang lain, dalam hal memberikan pelayanan kepada orang lain, dan juga dalam hal membantu di gereja apa yang bisa kita layani dengan baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan pakai gerejanya juga untuk bisa sebagai perwakilan kerajaannya. Saudara dan saya juga gereja. Dan kita lihat tubuh Kristus memang harus bergerak. Dan tentu saja harus senantiasa taat. Kita tahu tadi bagaimana Daud. Dia tanya Tuhan, Tuhan, aku serangkah, aku kejarkah? Tuhan katakan kejar. Dan dia taat, dan dia kejar. Dia nggak banyak pertanyaan, Tuhan, kemana aku pergi? Aku nggak ngerti. Ada persoalan, saya juga nggak kebayang betapa banyak tentara mereka. Enggak. Begitu jawaban dari Tuhan datang, dia maju. Saudara, saya sudah katakan, banyak perusahaan juga mengalami tantangan kok saat sekarang ini. Pengangguran naik jutaan orang kok. Ini bukan hidup yang mudah kok. Jadi tantangan itu pasti ada, tapi kita mau ada accelerate. Lakukan terus. Pokoknya jangan pernah berdiam diri. Pastikan kita punya goal di depan. Dan yang menghubungkan posisi kita saat ini dengan goal yang ada di sana adalah activity, action. Nggak berdiam diri. Jadi kalau mau sampai kepada goal, pada target, pada tujuan, berarti kita harus melakukan sesuatu. Kita harus perhatikan hal seperti itu. Dan kemudian, untuk advancing, bergerak maju ini, maka kita juga harus masuk di dalam new culture, budaya yang baru. Karena budaya lama nggak bisa kita bawa untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Harus masuk di budaya baru. Kita juga tahu misalnya, kalau kita masuk di dalam situasi pandemi sekarang ini, ada istilah new normal. Berarti tidak lagi seperti sebelumnya. Sekarang kita harus ikut dengan protokol kesehatan, harus hati-hati, jaga kondisi tubuh, harus fit. Dan memang di atas itu semua pastikan iman kita tetap kuat. Dikala iman kita kuat, imunitas kita meningkat. Jadi budaya yang baru adalah budaya kerajaan Allah yang harus semakin kita pastikan terjadi dalam diri kita. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata, ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda.
kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Saudara tahu bahwa kalau di zaman lalu, kalau orang berperang, maka pemenangnya akan menjarah musuhnya yang kalah itu. Dan Daud tidak egois untuk dia sendiri. Dia berbagi. Pastikan hidup saudara dan saya punya niat untuk berbagi, bukan hanya untuk diri sendiri. Makanya saya katakan tadi, paradigma kerajaan Allah berbeda dengan paradigma dunia ini. Budaya kerajaan Allah berbeda dengan budaya dunia ini. Kalau budaya dunia ini yang penting aku dapatkan banyak, yang penting aku untung banyak, yang lain nggak peduli. Nah, dalam new culture, budaya baru ini, bahwa kita harus betul-betul senantiasa memahami bahwa Tuhan Sang Raja. Yang pertama memang paradigma kita dulu yang benar. Paradigma kita adalah paradigma yang senantiasa. Kalau aku ada, itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku ada, itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan aku tahu Tuhan peduli kepada aku dalam setiap tantangan dan persoalan. Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Maka aku tetap setia kepada Tuhan. Paradigma itu dulu. Kalau paradigma pola pikir ini sudah benar, paradigma kerajaan Allah yang kita pegang, baru kita bisa berpikir menganalisis sesuatu, tapi dengan dasar yang tadi. Bukan lagi dasarnya dengan dasar nyalahin orang, nyalahin keadaan, enggak. Kita tahu segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan, baru kita berpikir, ambil sesuatu pemikiran. Itu yang kami lakukan juga. Bagaimana kami mengelola pekerjaan usaha yang kami jalankan. Berpikir dengan paradigma kerajaan Allah dan kemudian ambil keputusan apa yang harus kami lakukan. Ini yang harus diperbaiki, ini yang harus ditingkatkan, ini metode yang kita lakukan, ini hal-hal yang harus kita sikapi, dan beginilah kita bersikap. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Baru kita ambil tindakan, bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri, tapi tindakan kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan begitu kita ambil tindakan itu, kita harus konsisten. Begitu kita konsisten, itu menjadi suatu kebiasaan pribadi dan kebiasaan bersama. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan bersama, itulah yang disebut dengan budaya. Jadi kita lihat, hal tersebut harus kita perhatikan, bahwa dengan budaya tersebut kita mengerti bahwa ada budaya yang baru, dan untuk itulah kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah kita bicarakan bersama-sama, dan saya percaya itu akan jadi berkat buat kita. Advancing, bergerak maju. 3 hal yang sudah kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah sustainability. Yang kedua adalah accelerate. Yang ketiga adalah new culture, budaya kerajaan Allah yang senantiasa berkarya, bergerak maju untuk jadi berkat buat sesama dan senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.